Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Apa kabar sedulur semua? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi sedulur, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan yang sangat istimewa ini, saya kembali hadir untuk menemani sedulur semua. Sudah lama saya hampir dua bulan saya nggak bikin konten-konten lagi, dikarenakan memang banyak kesibukan di tempat saya. Nah, sekarang saya hadir kembali. Nah, namun pada malam hari ini saya beserta teman saya. Bisa perkenalkan, kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dede Supriyadi dari Subang. Kang Dede. Nah, jadi saya pada kesempatan kali ini sengaja untuk mendatangkan Kang Dede untuk saya tanyai ya, karena memang Kang Dede ini juga pelaku ilmu hikmah atau pengamal ilmu kegoiban juga. Jadi saya mau bertanya-tanya kepada beliau tentang pengalaman beliau menekuni dunia spiritual. Tapi ada beberapa hal, ada satu hal ya yang memang saya tertarik untuk mengajak beliau untuk bercerita di sini, ngobrol di sini, karena memang dia juga memiliki suatu pengalaman yang lumayan inilah gitu, dalam lah. Dalam. Ya udah, Kang Dede silakan. Dimulainya dari mana ya, Ki? Nah, kan waktu itu pertama kali belajar ilmu spiritual itu gimana? Maksudnya tertariknya itu dari apa gitu? Jadi mau izin jawab ya, Ki Bagus. Iya. Jadi kalau nggak salah tahun 2017. Jadi pada waktu itu saya posisinya lagi kerja di Jakarta. Ya. Nah, pas di sana ternyata Makasih. di sana lingkungannya sangat keras. Jadi yalah, lemah dikit kita diinjak lah kalau bahasa kasarnya gitu. Nah, di saat itu juga saya berpikir untuk apa ya, kalau jiwa rantau gitu kan, kalau kosongan gitu enggak. Iya, yang rantau itu kan rata-rata badannya berisi gitu. Terus ada kekuatan lah dikit gitu. Tapi di saat itu juga saya masih agak ragu sih. Maksudnya belum masih percaya sama hal-hal spiritual kayak gitu. Waktu itu belum percaya. Gitu. Tapi karena keadaan terdesak, di sana lingkungannya sangat keras, banyak preman juga. Saya juga beberapa kali hampir ribut sama preman-preman di sana. Ya, saya putuskan untuk nyoba-nyoba lah gitu. Waktu itu pertama nyoba apa? Tertarik dengan apa gitu? Ya, pastinya untuk jaga badan gitu. Jaga diri. Ilmu kanuragan lah. Jadi Kang Dede ini waktu itu karena memang bergelut di dunia kekerasan lah gitu istilahnya, terus berniat untuk mengisi badan gitu ya, supaya ada jaga dirinya, supaya nggak kosong-kosong amat. Iya. Nah, terus waktu itu gimana? Ada jadi pas udah kerja di sana kan pulang ke Subang. Nah, di saat itu juga saya tanya sama teman saya, namanya kameramen sendiri tuh. Oh, kameramen ya? Oh, kameramen. Ya. Itu gimana? Itu kan tanyanya apa? Ada nggak sih ini amalan gitu buat jaga-jaga badan ya, supaya jaga badan supaya nggak terlalu sakit kalau dipukul, dan juga ya agak kebal gitu. Kebal. Terus kata kameramen gimana? Waktu itu kan belum kenal sama saya ya kan? Ya, waktu itu belum dekat lah. Belum dekat. Masih malu-malu buat Terus gimana? Dulu coba tanya sama Ki Bagus, kata saya dulu tuh di SMS. Dulu kan kalau ini belum zaman WA lah, masih BBM dulu. Ya. Kang, boleh tanya gitu ke Ki Bagus, ada nggak sih amalan buat jaga diri gitu? Ya kata Kang Mas Salman itu, ya ada. Mendingan kalau mau, cina langsung aja datang ke sini. Terus saya bilang, saya malu, belum kenal. Udah nggak apa-apa. Udah, pas ada waktu saya pulang, saya nyamperin deh ke, waktu dulu mah belum ada saung ya? Iya, belum di rumah. Dulu nyamperin ke rumah. Ya saya konsultasi lah, bilang sama Ki Bagus, cerita kalau di Jakarta
ya keras lah lingkungannya gitu. Itu waktu tahun 2018 ya? Ya 2018 2017 lah. Hmm. Sebenarnya sih saya nggak mau jadi orang kuat, nggak mau jadi orang sakti, enggak awalnya. Dia cuma buat jaga badan aja gitu. Dari sana, dari itu saya pulang, terus saya konsultasi sama Ki Bagus, nah dikasihlah saya amalan buat jaga badan gitu. Ilmu kanuragan ya? Ya, ilmu kanuragan. Nah kan waktu itu adalah ya dikasih salah satu ilmu kanuragan. Itu gimana Kang Dede waktu ngamalin, gimana tuh pertama kali gitu kan? Apa ada sesuatu yang memang membuat badan Kang Dede itu makin gimana gitu, kebal atau percaya diri gimana? Waktu pertama dikasih kan, malam pertama tuh saya mulai wirid, kalau nggak salah itu malam apa ya, malam kelahiran lah ya, malam Kamis, malam Jumat. Saya udah baru dapat 500 kali. Udah terasa itu, jadi badan tuh panas ya, jantung berdetak kencang banget ya. Saya pikir kok aneh ya, kok gini gitu ya, baru pertama kali kan. Iya. Mengulik ilmu hikmah kayak gini. Iya. Kok aneh gini rasanya, jantung tuh berdebar deg-deg gitu. Saya berasa aneh, udah dapat 500, saya udahin aja dulu. Nggak kerasa ya, saya nggak berniat apa-apa, cuman mau tahu aja gimana sih rasanya ilmu spiritual itu kayak gimana. Iya. Tanpa disengaja, waktu itu jam 12 malam kalau nggak salah. Itu waktu hari yang sama? Hari itu waktu pertama ngewirid itu. Saya seperti didatangin sosok harimau, bukan harimau itu, macan tapi warna hitam. Macan warna hitam. Hitam semua. Itu gimana reaksinya Kang Dede waktu didatangin? Pertama awalnya suara doang, bagus. Auman gitu? Iya, auman kayak gitu. Auman harimau. Saya kira siapa yang nonton TV gitu kan, kirain yang nonton TV. Taunya nggak ada. Padahal TV mati gitu kan? Mati, nggak ada. Ruangan sepi, saya sendiri. Udah pada tidur? Udah pada keluarga? Iya. Nah, di saat itu juga kok, ini apa ya gitu. Saya kaget kan. Dan pada saat itu saya pejamin mata. Ini apa ya? Saya pikir itu hantu. Nah, saat itu juga saya coba deh menjemin mata kayaknya. Dan secara tidak langsung, wallahu alam ya, di batin tuh terasa ada macan yang berwarna hitam, tapi gede banget itu. Depan saya, persis depan saya. Saya nggak tahu dia siapa gitu. Dan ternyata ya, sambil berjalannya waktu, saya kan nanya ke Ki Bagus yang sharing. Iya, itu hodamnya kan? Itu, iya, kata Ki Bagus itu hodamnya. Hodam dari ilmu kanuragan itu, jaga diri itu. Pada saat itu saya mulai paham. Namun di saat itu, saya nggak tahu cara kerjanya gimana. Cara meraktekinya gimana, nggak tahu. Saya nggak pernah nanyain. Udah, wirid aja. Terus apakah ada perubahan itu kan dalam kehidupan gitu, orang-orang respon orang-orang gimana ke Kang Dede gitu? Ya ada. Segan atau gimana? Yang awalnya orang itu suka ngeledekin kita, yang suka merendahkan kita itu, secara berangsur gitu ya. Semakin lama dia itu semakin segan gitu. Jadi menghargailah gitu keberadaan saya itu, nggak menyepelekan. Nah, mungkin tadi saat itu juga saya berpikir, oh berarti ini fungsinya. Jadi bukan semata-mata untuk berantem doang gitu, jadi untuk keselamatan. Nah, terus efeknya gimana ke badan Kang Dede dalam kehidupan sehari-hari? Ya panas sih, bagus. Emosian gitu. Jadi orang ngomong kasar dikit udah langsung emosi. Gitu. Ya berarti itu efeknya kan belajar ilmu kanuragan itu emang langsung spontan gitu ya. Jadi orang-orang itu langsung segan gitu kan, nggak berani melecehkan kita. Tapi kalau misalnya kita merasa tersinggung sedikit, emosi langsung memuncak-muncak gitu. Meledak. Oh ya. Itu selama berapa tahun itu Kang Dede ngamalin itu? Ada mungkin setahun lah ya. Setahun ada. Saya hampir tiap malam lah saya wirid itu. Emang baru pertama punya itu ya, terus itu dimatengin. Terus ada nggak ketemu orang gitu kan, misalnya ngelihat hodamnya Kang Dede gitu, ada nggak gitu? Ada Ada pernah? Pernah.
Gimana? Jadi kan posisinya di sana itu saya kan kerja di proyek lah, sebuah proyek itu. Di proyek. Di sebuah kontrakan. Mm-mm. Nah, tanpa saya tahu juga sih di sana katanya banyak hantunya, kata orang sananya gitu. Di proyeknya itu? Ya, di proyek rumah. Nah, di suatu waktu bosnya itu memanggil seperti ya Ki Bagus, spiritual. Spiritual. Iya. Itu mau ngapain tadinya? Manggil buat apa gitu? Rencananya mau buat ngusir mereka semua, mau hantu-hantu. Oh itu. iya. Saya pikir ini yang di TV-TV, ternyata bukan. Tim uka-uka kayak gitu. Oh jadi satu tim gitu ke situ? Satu tim banyak kan, ada 10 orang. 10 orang. Ada gurunya, ada muridnya banyak. Mm-mm. Nah, di saat itu mereka sedang beraksi gitu ya. Ada satu muridnya yang nanya sama saya, "Kang, dari mana asalnya?" "Oh iya, saya dari Subang, saya kerja di sini." Nah, terus dia bilang sama saya, "Udah Kang, jangan pura-pura," katanya. Itu kata muridnya atau gurunya? Kata muridnya. Muridnya bilang ke saya, "Udah Kang, jangan pura-pura. Saya tahu," kata dia teh. Dia tahu katanya kalau saya itu bukan orang biasa katanya. Oh iya. Kata saya orang biasa Kang. Saya nggak bisa apa-apa gitu. "Udah Kang, jangan pura-pura, saya tahu." Nah, dia malah nantangin saya. Waktu itu nantangin. Nantanginnya gimana? Ya katanya, "Ayo kita latihan," katanya. "Kita adu." Adu apaan kan? Saya nggak ngerti kan. Kalau dulu kan emang nggak tahu itu. Nggak tahu ya. Saya punya apa nggak tahu. Emang awam sekali ya dulu. Belum mendalami banget lah. Terus Kang Dede menolak? Menolak, saya nggak mau. Karena tujuan saya kan cuma untuk jaga diri, bukan untuk dipamerkan lah gitu. Iya. Ya berarti secara otomatis kan berarti dia tahu kan, Dia tahu, Bapak merasakan. Kang Dede itu ada sosok penjaganya atau